Yang di luar silakan masuk ke dalam. Iya, yang masih di luar, yang masih di atas silahkan merapat di bawah sana. Kita yang di atas. Jadi cuma kata dia. Oke teman-teman, apa kabarnya hari ini, siang ini? Alhamdulillah, sehat, sejahtera, berbagi. Jadi kalau kita tanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah dahsyat. Singkat aja. Ringkas saja ya. Oke. Kalau kita tanya apa kabar, jawabnya Dahsyat. dahsyat. Sampai tangannya kayak gini juga biar Iya. semangat gitu ya. Oke. Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, dahsyat. Oke. Sekali lagi. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, dahsyat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik, kita doorpress dulu ya. Iya, Oke, boleh. baik, ada kotak doorpressnya biar ini khusus bagi teman-teman yang duluan gitu ya, maksudnya masuk ke dalam ruangan ini. Kita doorpress dulu. Ini kotak doorpressnya sudah. Sebelum kotak doorpressnya sampai ke kita, Ya. kita kenalan dulu. Oke, baik. Iya. Ya, sebelum kita itu kita perkenalan. Perkenalkan, nama saya Iksan Zuhairi. Saya dari owner Halal Mart Pontianak, LED Loyal Executive Director. Dan saya Ita Sofia, biasa dipanggil Lokalita, bebas mau panggilnya siapa. Saya adalah orang yang biasa saja. Ya. Jadi lokalitas singkatan beliau. Produk lokal kita. Ya, nama aslinya beliau kita, tapi produk lokal yang dijualnya. Apa produk lokal kita? Produk HNI. Oke, makanya namanya lokal Lita. Kita. Jadi produk lokal, produk HNI, Ita yang Kita yang memasarkan. Ya, kita semua. Iya, Ya, kita semua, masya Allah. Ya, dia beliau juga Loyal Executive Director, kita couple. Iya, jadi teman-teman mohon maaf atas keterlambatan kami datang hari ini karena memang kami itu tanggal berapa ya? Pokoknya 3 hari yang lalu kami aktifasi stokis Di sana. di Kabupaten Sanggau. Kemudian besok nih kami harus melanjutkan perjalanan kami untuk membina kemitraan kami di Entigong perbatasan Malaysia. Oh iya, jadi semalam kemarin siang kami berangkat dari Entigong jam 2 siang dan alhamdulillah sampai di Pontianak itu jam 11 malam teman-teman, insya Allah. Insya Allah. Karena banjir di Sosok. Iya, jadi banjir di ada 3 titik. Ya. Jadi alhamdulillah tadi kami OTW ke sini karena kami harus rehat dulu ya. Oke, boleh. Baik teman-teman. Cabut undinya. Oke, jadi tidak boleh dilihat, tidak boleh diraba, boleh. Bu. Siapa kita? Siapa kita? HNI, sehat, sejahtera, berbagi. Bangsa para berjuang.
Komanya selalu dengan hatinya, tetap teguh di dalam keimanan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah cukup banyak gitu kan. Testimoninya kayaknya semuanya sudah punya testimoni, benar? Sudah banyak testimoni Bu? Tadi sudah banyak testimoni. Nah, testimoni ini kalau tidak kita hidupkan gitu kan, itu hanya akan menjadi testimoni pribadi. Hanya menjadi testimoni yang kita tahu saja. Tapi tidak menjadi orang lebih tahu. Padahal sebaliknya Bapak Ibu semuanya, di luar sana itu banyak penyakitan yang harus kita bantu, kita selamatkan. Maka saat ini Bapak Ibu semuanya, yang kami datang itu untuk bagaimana menawarkan menjadi Bapak Ibu menjadi duta kesehatan. Bayangin, duta kesehatan, yaitu orang hidup sehat, orang hidup yang tadinya sakit-sakitan kemudian kita kasih gitu kan. Kalaupun dia menolak, gak apa-apa. Namanya juga kita mengasih kebaikan. Ditolak, ya alhamdulillah gitu kan. Nah itu, jadi nggak usah kita itu sampai kita itu pikirin harus untung gitu kan. Nah kemudian, ini saya tadi kita sudah bahas tentang bagaimana kita menghindari makanan-makanan yang tidak halal gitu kan. Artinya kita kembali kepada sehat yang halal dan thayyib gitu. Kemudian, ini Bu tanda-tandanya gitu kan. Menurut hasil WHO gitu kan, survei 5% itu orang sehat, 5%. Yang hari ini dia itu dicek tidak ada penyakit itu 5%. Ada 20% itu orang sakit Bu. Yang hari ini masuk rumah sakit, nggak bisa datang karena hari ini sakit. Kemudian yang hari ini dia itu muntah-muntah, demam dan sebagainya, ini masuk 20%. Masuk 20%. Ada 75% yang dia itu kelihatan sehat, tapi ternyata banyak penyakitnya, gitu kan? Bisa jadi itu adalah kita. Bisa jadi itu adalah kita. Contoh, kita suka pusing, gitu kan? Hati-hati Bu. Bisa jadi pusing itu menandakan bahwa kita itu migrain, hipertensi, atau kita itu kolesterol, atau kita sakit pinggang. Hati-hati. Bisa jadi kita ada masalah dengan ginjal dan sebagainya, gitu kan? Nah, ini tanda-tanda kita bisa jadi sehat, kelihatan sehat tapi ternyata punya banyak penyakit. Nah, ketika ini Bu, tanda-tandanya suka pusing, suka lelah, suka suka sakit pinggang, kemudian semutan di kaki, di tangan gitu kan. Nah, itu bisa apabila tidak kita segera perbaiki, bisa jadi itu fatal. Nah, saya punya teman yang meninggal di usia saat ini di usia 40 tahun. Banyak Bu. Ada yang meninggal di usia di bawah 40 tahun. Bisa bukan kenapa gitu kan? Begitu tiba-tiba meninggal mendadak gitu kan. Ternyata Bu, gitu kan, kelihatan sehat tapi punya penyakit. Nah, solusinya apa? Yaitu solusinya kita adalah HMI untuk menjaga kesehatan. Nah, kita tidak bisa menghindari yang namanya 5P. Apa itu 5P? Pengawet, pemanis, pewarna. Pengawet, pemanis, pewarna, perasa, pengembang. Ini 5P, gitu kan? Nah, banyak anak-anak yang hari ini cuci darah itu karena banyak konsumsi pemanis. Kemudian kalau pemanis itu artinya kan ginjal, gitu kan? Terus kita akibatnya kelebihan daripada pengawet, pemanis, pewarna, kemudian perasa dan pengembang itu akan menyebabkan asam urat. Boleh dites Bu, Ibu tiap hari konsumsi minuman teh manis gitu kan, selamanya gitu kan, itu akan menjadikan bisa jadi diabetes gitu kan, diabetes. Kemudian itu kelebihan daripada manis gitu kan. Solusinya yaitu konsumsi dengan herbal pahit gitu. Kemudian asam urat, kolesterol, jantung, stroke. Tadi sudah nonton ya tentang yang dia itu dioperasi tentang stroke gitu. Nah ini jantung itu tanda-tandanya apa? Kalau jalan dari sini ke bawah itu naik turun itu udah kusut. Itu ada tanda-tanda penyakit jantung.
berdebar, suka apa namanya nih, kemudian Panik. ngos-ngosan, habis itu juga apa nama suka sesak. Nah ini ada masalah dengan penyakit yang namanya jantung. Nah kalau seandainya sudah begini, ibu-ibu gitu kan, nah jadi apa HNI itu solusinya. Solusinya yaitu HNI. Kita bagaimana menyehatkan, jangan sampai kita sakit. Kenapa Bapak Ibu semuanya gitu kan? Orang yang kuat itu ternyata Bu gitu kan, itu usianya panjang. Usianya panjang. Jadi kalau seandainya kita saat ini usia di bawah 50 sudah sakit-sakitan, itu kita berarti orang yang lemah. Jadi kalau seandainya usia 70, 80, 100 tahun dia masih sehat, itulah yang namanya apa namanya keberkahan daripada usianya, yaitu dia sehat. Ibu bisa bayangkan seperti pohon. Pohon, kalau pohonnya itu apa namanya nih, pohon itu dia itu rapuh, kena angin dikit itu mudah tumbang. Tapi kalau pohonnya itu kuat, Bapak Ibu semuanya, gitu kan, usianya panjang. Maka sebenarnya Bapak Ibu semuanya, usia kita itu panjang. Usia kita itu panjang. Gitu. Apa yang menyebabkan itu kita itu umpamanya di usia katakanlah di sebelum 40 sudah sakit-sakitan, meninggal dan sebagainya? Karena kita lemah. Karena kita tidak kuat menghadapi yang namanya, atau kita itu tidak menjaga tubuh kita, gitu kan? Nah maka tubuh kita, usia kita memang seharusnya panjang, gitu kan? Gitu. Kalau seandainya pun kita sudah jaga, kita sudah memakan makanannya halal, thayyib dan sebagainya, meninggal, itu Allah kasih yang namanya suatu kenikmatan, gitu kan? Meninggal muda, tapi kondisinya baik-baik saja, gitu kan? Gitu. Tapi banyak sekali Bapak Ibu semuanya yang hari ini penyakit, gitu kan? Nah kalau penyakit ini kalau tidak segera diatasi Bapak Ibu semuanya, saya yakin bisa jadi di usia 50 ke bawah kita, gitu kan, atau 50 ke bawah kita sudah tiada. Mau Bapak Ibu semuanya? Anak masih kecil, kemudian semuanya masih belum kita selesaikan, gitu kan? Tidak mau, gitu kan? Maka solusinya supaya kita itu menjaga kesehatan itu adalah dengan konsumsi produk HNI. Ini jelas Bapak Ibu semuanya, gitu kan? Solusi. Jangan nanti ketika kita sudah tiba-tiba kita sudah sakit-sakitan mengkonsumsi, tiba-tiba kok tidak sembuh-sembuh, gitu kan? Ya iya, karena penyakitnya lebih dominan daripada produknya, gitu. Maka hari ini Bapak Ibu semuanya, produk kita banyak untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga tulang kita, untuk menjaga paru-paru kita, jantung kita, ginjal kita, semuanya sudah ada Bapak Ibu semuanya. Tinggal kita konsumsi. Menjadikan tadinya harusnya makan yang makan biasa, jadi konsumsi makanan yang terbaik, yaitu produk HNI. Anak saya Bu, gitu kan, itu yang laki-laki ini, itu satu hari 3 saset kopi. Nggak apa-apa, gitu kan, dibanding sama sasetan yang nggak jelas, pemanis, 5P dan sebagainya, gitu kan. Kemudian produk lainnya, gitu. Nah ini produk kita banyak sekali, gitu kan, nanti bisa ini kan. Nah ini juga produk yang sangat luar biasa, ada suplemen sel. Jadi kalau mau awet muda Bu, gitu kan, ini bisa konsumsi yang namanya tuh tadi spirulina, terus gamat sama Nipstua. Ini sel. Sel kita itu di dalam tubuh itu miliaran. Setiap hari sel itu bisa mati. Sel mati itu karena pertama stres. Sel mati itu karena juga kita tidak mengaktifkan sel. Sel mati itu juga kalau seandainya kita itu konsumsi produk-produk yang produk itu tidak baik. Contoh laki-laki perokok, gitu kan. Sel itu lama-lama mati Bu. Lama-lama sel itu mati, gitu kan. Sel kita itu semakin kita tidak ada lagi untuk kekuatan tubuh melawan penyakit, gitu. Nah kemudian kita juga ada produk imunitas keluarga, yaitu kita sudah lengkap untuk dia itu menjaga kesehatan. Ada sayur, ada buah Bu. Nah ini konsumsi ini. Anak-anak kasih ini aja Bu, dibanding sama kasih yang lainnya, gitu kan. Kemudian untuk treatment, nah ini juga untuk ini capek-capek, badan pegal, kemudian untuk
tulang, kesadaran tulang dan sebagainya. Nah ini, habis itu juga untuk stamina, kita ada kopi. Ganti kopi kita dengan kopi HNI. Dibanding dengan kopi-kopi yang lainnya Bu, gitu kan, yang itu hanya mematikan sel, maka ganti dengan kopi yang menghidupkan sel. Kopi menghidupkan sel itu apa? Kopi Cefal. Menghidupkan sel kita Bu. Sel tadi itu hanya bekerja, kita sel itu bekerja terus hingga sel itu menambah. Ada sel yang dia tuh apa tadinya mati, dia hidup. Ada yang regenerasi sel. Kalau sel itu mati Bu, gitu kan, itu terputus, dia akan mudah apa namanya, dia akan hilang, gitu kan. Nah, ketika sel itu menyatu, dia akan semakin luar biasa. Gitu. Bisa jadi maaf apa namanya di usia-usia atas gitu kan, kita sudah loyal, gitu kan. Nah, ini maka kita aktifkan sel dengan produk HNI. Terus, nah ini Bu, jaminan yang kedua itu adalah jaminan sejahtera. HNI mengasih jaminan kepada Bapak Ibu semuanya yang aktif di HNI itu jaminan sejahtera. Sejahtera apanya Bu? Gitu kan? Sejahtera yaitu kita punya penghasilan. Penghasilannya apa saja gitu kan? Kemudian penghasilan kita bisa umrah. Ini kan impian kita Bu. Impian kita nih mau haji, mau umrah, benar? Ya. Ini impian kita. Impian ini Bu, gitu kan? Kalau kita tidak tahu jalannya, maka impian itu hanya omong kosong. Impian itu saya wariskan kepada anak saya. HNI-nya tetap berjalan nggak? Jalan. Berjalan nggak? Jalan. Ibu atau mau berhenti pakai minyak MHS? Mau? Saya meninggal, ibu berhenti nggak pakai minyak MHS? Udah. Kenapa Bu? Gitu kan? Kan saya meninggal Bu, gitu kan? Jangan pakaikan HNS, bukan bapaknya. Jadi nggak ada urusan ya Bu, gitu kan? Saya meninggal, saya apa namanya nih, ini itulah yang namanya tetap jalan Bu. Gitu kan? Walaupun saya sudah meninggal, tapi bisa diwariskan kepada anak saya bonusnya. Nah itu luar biasa Bu, gitu kan? Bukan karena saya, gitu kan? Saya maunya saya maunya 3 bulan di Saudi, gitu kan? Bisnis itu tetap jalan nggak? Atau ibu berhenti nggak pakai minyak MHS? Tidak. Enggak, gitu kan? Tetap berjalan, gitu kan? Apalagi yang sudah punya penghasilan 1 atau 2 juta, tetap akan terus berjalan meningkatkan penghasilannya. Itulah yang namanya aset. Nah, ini Bu, orang-orang yang sukses, apa namanya nih, yang sangat luar biasa. Ada Pak Konti yang punya penghasilan yang sangat luar biasa di HNI, 7 juta per bulan, gitu kan? Di bonus HNI-nya belum di bonus sebagai cabangnya. Kemudian ada Bu Dati, istri saya, gitu kan. Kemudian ada Bu Wagia, ada Kak Ika, penghasilannya sangat biasa. Ada Bang Isan yang hari ini masih sangat dalam waktu cepat, gitu kan, bisa lebih melesat penghasilannya. Ada Bu Indah dan ada yang ini di atas 5 jutaan. Penghasilan di Pontianak, bahkan ada ribuan yang punya penghasilan di atas 3 juta puluhan ribu. Ibu-ibu mau? Mau belajar? Mau mendengarkan? Mau aktif? Nanti kita akan bedah nih bersama Pak Ponti sama Bang Isan yang akan menyampaikan bagaimana caranya, gitu kan, bersama Kak Ita, gitu kan. Nah, ini saya sampaikan Bu, penghasilan nyata. Gak mungkin kami datang ke sini hanya untuk dan sebagainya. Ini sangat menarik Bu, sangat menarik punya penghasilan segini. Nah, apakah ada yang lebih besar lagi? Ada Bu, yang punya penghasilan 650 juta. Itu nanti di hari Senin bersama Pak Wisnu, itu di Pontianak. Kalau bisa ibu-ibu datang ke Pontianak Senin siang jam 1 sampai jam 5 di Pontianak. Penghasilan 650 juta per bulan, di atas setengah, hampir 1 M. Nah, HNI ini juga cara kerjanya sangat mudah Bu, gitu kan. HNI sudah menyiapkan nyiapkan produknya. Ibu nggak perlu mikirin supply produknya. Produknya itu sudah disuplai sama perusahaan. Perusahaan sudah nyiapin gudangnya, pabriknya, kemudian ekspedisinya sampai ke tangan kita, gitu kan? Itu sudah siap, gitu. Kemudian ibu nggak perlu juga mikirin ya namanya gimana nanti bonusnya gimana, gitu.
HMI sudah punya yang namanya sistemnya. Kita dapat bonus berapa, kemudian royalti berapa dan sebagainya. Sudah ada Bu, gitu. Nah, ini apa namanya nih? Sudah ada, yaitu rewardnya, promonya sudah disiapin. Ibu-ibu mau diskon, mau bonus, mau promo, mau royalti, sudah disiapin. Mau dapat umrah juga sudah. Tinggal bagaimana kita jalankannya. Bisa nggak? Nah, setiap perusahaan itu mengasihkan, gitu. Perusahaan itu mengasihkan yang namanya diskon, promo, reward dan sebagainya. Terus kita juga apa namanya nih, di HMI itu adalah kerjanya bukan kerja sendirian Bu, gitu kan. Kita bikin kegiatan begini dalam rangka untuk bagaimana membangkitkan semangat atau bagaimana mengajak ibu-ibu untuk semakin semangat menjalankan bisnis ini, gitu. Kita juga kerja tim. Kalau seandainya kita tidak tahu Bu, gitu, apa namanya nih, kita tidak sendirian. Saya apa namanya nih, saya butuh produk, gitu kan. Kita nggak perlu kita tinggal tanya teman kita, walaupun dia bukan jauhin kita. Ini yang namanya teamwork. Dan kita juga ada tempat konsultasi Bu. Ibu-ibu ingin sukses, gitu kan, harus ada pelatih. Pelatihnya siapa? Bisa tanya. Ada Pak Bonti, ada Bang Isan, ada Kak Ita, ada Bu Dati, ada Bu Agia, dan ada yang lainnya. Bisa ditanyakan, gitu kan. Mau sukses, ya? Nah, bisa tanyakan. Pak, saya mau punya penghasilan 5 juta. Gimana caranya? Ibu nanti akan dihitungkan. Ibu akan nanti diajari caranya. Inilah yang namanya teamwork. Bisnis mana yang ada teamworknya? Ibu kalau jualan es teh, nggak ada yang ngajarin Ibu. Ibu kalau bisnis yang lainnya, nggak ada pelatihnya. Ibu mau coba-coba, gitu kan? Ibu gagal. Ibu beneran, Ibu gagal. Gitu kan? Tapi di HMI ini Bu, itu ada cara jalannya. Pencapaiannya ada, gitu kan? Jelas, gitu kan? Kalau seandainya saya jalan hari ini Bu ke Jakarta atau ke Pontianak, gitu kan? Saya menggunakan pelatih. Saya umpamanya orang baru atau nggak tahu Pontianak. Saya punya pelatih. Nanti Bapak jalan lewat sini sampai ke Pontianak. Itu yang namanya pelatih. Tapi kalau bisnis lain Bu, itu nggak ada pelatih. Ibu jalan aja itu bisa sesat. Itulah yang namanya bisnis lain. Bisnis HMI ini sudah punya pelatih. Sampai tujuan. Ibu mau punya penghasilan 10 juta, bisa. Kita hitungkan. Kita ajari. Gimana pencapaiannya? Sudah jelas. Kalau namanya bikin donat tuh pasti jadi. Kalau yang namanya bikin bakwan itu pasti jadi. Itulah yang namanya bisnis kita Bu. Tapi kalau di luar sana Bu, gitu kan, Ibu bikin donat, coba-coba, gitu kan, pasti nggak jadi. Kenapa? Gitu kan? Karena di bisnis sana tidak ada pelatih, tidak ada teamwork. Maka disitulah bedanya Bu, gitu kan? Kita di sini silakan ibu-ibu konsultasi kepada kami ingin sukses, ingin berapa yang harus saya lakukan apa tiap hari dan sebagainya. Ini sudah media disiapin juga. Nah, gabungnya berapa Bu? 10.000. Gabungnya berapa? 10.000. 10.000 aja. 10.000 gabung HMI. Ibu nanti bisa ajak tetangga, ajak teman, ajak saudara, ajak pasangan, itu gabung menjadi anggota HMI hanya dengan 10.000, gitu kan? 10.000 Bu. Apa keuntungannya? Akan berlaku seumur hidup dan bisa diwariskan. Setiap belanja berapapun ada diskon dan mendapatkan poin. Nah, cara kerjanya itu sangat mudah, yaitu hanya dengan PCA, pakai cerita ajak. Nah, bagaimana cara kerjanya nanti akan dibahas. Nah, ini saya nanti PCA akan dibahas oleh teman-teman yang lain, potensi penghasilan Bu. Nah, ibu-ibu yang sudah gabung HMI, bisakah setiap bulan mengajak satu mitra? Bisa Bu? Bisa. Bisa mengajak satu orang? Bisa Bu? Ngajak satu aja Bu? Bisa? Bulan ini ngajak satu orang.
Bulan depan ngajak Saya satu. sudah dapat 7. 7. 8 Nah, kali aja. 30. sekali aja, nah, itu. 30. Nah, ternyata lebih daripada itu. Setiap bulan. Nah, ini Bu, apabila kita ngajak satu bulan satu, nah ini setiap bulan ngajak satu, bulan depan ngajak satu, maka 6 bulan, 1 tahun penghasilan itu akan berubah. Setiap bulan ngajak 1 orang, bisa Bu? Satu ya. Di bulan depan ngajak 1. Siapa 1 itu? Suaminya. Bulan depan lagi ngajak. Di bulan kedua ngajak 1. Yang suami ngajak 1. Maka kita berempat. Di bulan ketiga kita ngajak masing-masing 1. Saya ngajak 1, suami ngajak 1, kemudian yang lain ngajak 1, maka kita ber-8. Bulan kelima, bulan keempat, maka kita ada yaitu 16 tim. Di bulan kelima kita ada 32 tim. Kemudian di bulan ke-6 itu ada 64 tim. Di bulan ke-12 Bu, itu kita ternyata mampu memiliki 496 tim. 4096 tim. 4096 tim. Hanya tiap bulan konsisten ngajak 1. Bisa? 1 bisa Bu? Pasti lebih. Nah, kalau seandainya kita bisa ngajak ini tiap bulan 1, tiap bulan 1, tiap bulan 1 tahun Bu, berapa penghasilan kita? Penghasilan kita ajak dia untuk dia tuh belanja untuk dia hijrah, belanja kebutuhan harian kita seperti kopi, sabun, pasta gigi, kemudian minyak MAS, susu, kemudian HNL dan sebagainya. Ada 400.000 pembelian kita gitu kan. Nah, apabila ada 4.000 yang itu belanja sama seperti belanja tiap bulan ada 400.000, maka ini 400.000 poin sama dengan dikali 3.000, yaitu omsetnya 1,2 M. Berapa penghasilan kita? 36 juta. 36 juta per bulan. Gagal Pak produk saya, maka kita masih dapat 18 juta. Gagal 5 produk saya Bu, masih kita dapat 9 juta. Gagal 5 produk saya, masih kita dapat 4,5 juta. Gagal 5 produk saya Bu, masih kita dapat 2.250 per bulan atau 27 juta per tahun. Artinya apa? Hanya mengajak 256 dalam setahun, kita sudah punya penghasilan tiap bulan rata-rata 2.250.000. Nah, ini penghasilan kita. Apabila kita walaupun kita ajak sebanyak-banyak, kemudian walaupun gagal, gitu kan, kita masih dapat. Ini yang namanya aset. Aset ini makin dikembangkan, makin banyak. Nah, itu Bu, walaupun nanti kita sudah tidak bisa kerja lagi, kemudian kita tidak ini, nah ini kita sudah punya penghasilan setiap bulan segini. Yang kita ajak berhenti nggak pakai produk Bu? Berhenti nggak pakai produk MAS? Tidak. Yang kita ajak berhenti nggak minum kopi Bu? Tidak. Yang kita ajak dia berhenti nggak pakai pasta gigi? Tidak, gitu kan? Jadi kita mengalihkan belanja orang lain yang tadinya tidak mendapatkan apa-apa, belanja di luar sana Bu, itu dengan belanja dengan kita, dia mendapat. Yang kita ajak dapat nggak? Dapat. Yang kita ajak dapat, kita dapat. Yang kita ajak. Awal mulanya gini Bu, waktu itu anak saya itu yang nomor 5 ini ya, anak saya nomor 5 itu perempuan. Waktu itu usianya 6 bulan. Usianya 6 bulan itu sering kejang Bu, tiap minggu. Setiap minggu itu sering kejang tanpa sebab, tanpa demam, tanpa pilek, tanpa batuk gitu kan. Itu tuh tiba-tiba kejang, lagi makan bubur tiba-tiba kejang biru gitu kan. Jadi kita kan awam ya Bu ya, awam gitu, takut sekali gitu kan. Begitu takut, saking takutnya itu sudah biru,
itu langsung apa Bu tindakan kita? Langsung bawa ke rumah sakit gitu ya, nggak ada pikir panjang ABCD, itu langsung dalam keadaan panik yang luar biasa itu langsung bawa ke rumah sakit. Karena rumah saya dekat Antonius, itu langsung dibawa ke Antonius. Begitu di Antonius, di UGD langsung ditanganin, langsung dirawat Bu, diinfus langsung dirawat. Begitu dirawat apa Bu? 3 hari, 4 hari itu kan berapa biayanya Bu? Tidak lepas, tidak di atas 1 juta Ibu, itu sekitar 3 sampai 5 juta Ibu. Begitu itu pulang lagi ke rumah, 1 minggu kemudian anak saya kejang lagi. Ini saya Bu kalau mengenang masa. Sekarang anak saya itu sudah umurnya hampir 9 tahun. Sekarang kelas 4. Seminggu kemudian anak saya kejang lagi Bu. Karena kita awam gitu kan, panik lagi gitu kan. Kita masuk Antonius lagi gitu. Bawa ke Antonius lagi, lebih lagi, lama lagi rawatnya Bu. Rawatnya itu lebih dari seminggu. Berapa biayanya Bu? Di atas 5 juta, 8 juta gitu Bu. Pulang lagi ke rumah, dan ulang Bu. Ulang setiap minggu kejang. Begitu ketemu dokter lagi, karena ini setiap minggu kejang, Ibu tanpa sebab, tanpa demam, tanpa pilek, tanpa batuk gitu ya, merinding saya. Itu harus dicek Bu, harus dicek, semuanya harus dicek. Kenapa anak-anak ini sering kejang tanpa sebab gitu kan? Saya kompromi dengan suami saya bilang sekarang udah nggak kejang, udah bawa pulang ke rumah, nanti semakin di sini lama-lama semakin dicek macam-macam. Jadi karena keputusan suami saya pulang, ya udah kami pulang ke rumah. Dengan biaya yang tidak sedikit ya Bu ya, mungkin kalau dihitung-hitung itu 50 juta tuh ada. Waktu itu suami saya kerja di Indofood Sukses Makmur Bu. Dari perusahaan Indofood itu, karena anak saya 5, jadi yang ditanggung perusahaan hanya 3 anak. Ya, yang 2 anak ini tidak ditanggung, tapi biaya rumah sakit anak saya itu ditanggung oleh perusahaan Indofood, tapi dengan jaminan apa Bu? Dicicil. Perusahaan tetap membayarkan, setiap masuk 5 juta, 7 juta, 8 juta itu ditanggung oleh Indofood, tapi dipotong gaji. Ya, dipotong gaji. Setelah itu saya bertemu dengan teman saya. Waktu itu saya benar-benar awam, benar-benar masalah obat gitu Bu ya. Yang tercerna di otak saya selama itu, selama belum mengenal produk HNI, setiap anak demam sakit, walaupun diare itu ya, langsung dibawa ke Antonius karena ada jaminan kesehatan tadi ya Bu ya. Karena kita mikir gratis gitu kan. Setelah itu saya mengenal, saya bertemu dengan kawan saya, mengenalkan produk HNI, saya cerita, Bu, anak saya begini-begini gitu kan. Oh iya, coba ada deh ikhtiar dengan Herbal HNI. Waktu itu saya ditawarkan apa ya Bu, Dipsqua. Dipsqua itu yang tadi testimoni dari Bu Dati ya, yang tadi untuk oksigen, yaitu dari hati ikan hiu. Dipsqua yang kaya dengan oksigen. Dan waktu itu susunya itu susu SGM ya Bu. SGM, dan langsung saya ganti juga susunya dengan EGM, Eta Goat Milk, yaitu susu kambing yang HNI sekarang. Apalagi Bu yang konsumsi kopi Sevel, kopi 7 elemen. Karena masih menyusui ya, masih menyusui saya, jadi saya mengkonsumsi kopi Sevelnya, kopi 7 elemen, Dipsquanya juga saya minum, dan saya teteskan juga gitu karena masih 6 bulan. Habis itu extrahut Bu, madu. Ada madu yang nutrisinya tuh lengkap, luar biasa gitu kan. Waktu itu saya mikir gini, luar biasa ya harganya gitu kan, luar biasa ya harganya. Dan saya tidak memberitahu suami saya Bu, karena harganya luar biasa gitu ya. Tapi saya yakin, ya Allah, bismillah, saya ikhtiar dengan herba-herba ini yang diperkenalkan oleh kawan saya gitu. Setelah saya konsumsikan anak saya dan saya juga minum karena lewat ASI gitu ya. Saya konsumsi sekitar 1 bulan. Alhamdulillah
saya ada merasakan perubahan pada diri anak saya gitu. Yang tadinya tiap minggu kejang, tidak pernah kejang. Yang tadinya badannya kurus gitu kan, semakin kurus itu semakin sedikit demi sedikit itu berat badannya meningkat gitu. Dan kalau seandainya saya bawa anak saya tadi itu heran luar biasa. Sekarang berat badannya kurang lebih 50 kilo lebih. Makmur. Itu luar biasa. Waktu itu sampai usia 3 tahun itu ada adik saya di belakang, ada saksi hidupnya. Itu tidak bisa ngomong, Bu. Bisa ngomong tapi masih celat-celat gitu, masih tidak jelas ngomongannya gitu kan. Pikir saya, ya Allah, mungkin ada akibat dari sering kejang tadi gitu kan. Tapi saya tidak putus asa. Seandainya ada keluarga atau ada yang mengalami anak demikian gitu kan, jangan putus asa itu. Jangan kita biarkan anak itu sendirian. Tetap kita ajak ngomong, kita ajak adaptasi gitu kan. Jangan biarkan dia main sendiri, apalagi sekarang main HP sendiri ya Bu ya. Maka semakin anak kita akan semakin diam. Jadi harus kita berhadapan. Kita ajak ngomong dia, kita konsumsi herbalnya dengan rutin dan istiqomah, insya Allah. Dan yang lebih rutin lagi apa Bu? Minyak herbal sinergi. Ya, minyak sinergi itu Bu. Kalau misalnya anak itu masih kecil, botakin aja rambutnya Bu. Botakin rambutnya itu basahkan sesering mungkin, kering basahkan. Apalagi kalau misalnya anak laki-laki ya, jangan dibiarkan anak itu ibaratnya rambutnya tumbuh. Sering-sering jadi baluran Bu, apalagi yang masih bayi sekarang itu kan. Kalau anak tuh, walaupun anak itu dalam keadaan baik, masih kecil-kecil gini, kalau tidur malam Bu, boleh tuh minyak herbal sinergi kita balurkan seluruh badannya. Lebih enak lagi kalau dihangatkan. Pernah coba enggak ibu-ibu dihangatkan minyak herbal sinergi? Ya, dihangatkan tuh lebih enak. Kecuali untuk kepala Ibu ya, kalau untuk kepala tuh bagi yang normal aja, nggak usah dihangatkan. Tapi kalau untuk badan, apalagi yang stroke, yang capek, pegel sekali gitu, ada gelas diisi air panas, ditimkan, celupkan gitu. Setelah beberapa menit kemudian itu hangat, baru kita balurkan. Itu lebih enak Bu, lebih nikmat gitu. Misalnya tenggorokan kita gatal, suka sakit gitu kan, minum aja itu. Luar biasa manfaatnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya pernah bulan berapa ya? Setelah lebaran atau sebelum lebaran? Jam 1 siang saya ditelepon sama adik suami saya, bilang, "Kak, ke rumah ibu sakit." Tadi pagi sehat-sehat aja, saya bilang gitu. Kok tiba-tiba sakit? Atau cepat? Tanpa mikir A dan B ya, saya langsung pergi ke rumah ibu mertua saya. Saya bawa MHS 2 botol. Itu keadaan ibu mertua saya itu dalam keadaan sudah tidak bisa bergerak. Di tensi juga, tensinya sudah error, tidak terdeteksi. Berarti apa Bu? Tensinya sangat tinggi ya. Tapi alhamdulillah setelah saya berkecimpung di HNI, selalu menghadiri, selalu membaca Ibu ya, apa manfaat-manfaat dari HNI yang kita kenal, kita dalamin. Aku bukan hanya bermanfaat untuk diri kita pribadi, untuk rumah kita, tapi bermanfaat untuk orang lain. Yang tadinya kita panik dari nol, tidak tahu apa-apa, alhamdulillah setelah kita berkecimpung menggeluti dunia herbal gitu kan. Herbalnya apa Bu? Kita mengajak untuk masyarakat, ayo kita kembali ke alam. Ayo, ini ciptaan Allah. Yang selama ini kita minum, mengkonsumsi ciptaan manusia, betul nggak Bu? Kimia itu ciptaan manusia ya Bu ya. Tapi tumbuhan-tumbuhan herbal ini yang kita lalaikan selama ini apa Bu? Ini ciptaan manusia yang sudah kita olah sedemikian rupa, dosisnya sudah kita olah sedemikian rupa ya Bu ya. Selama ini kan kita ribet tuh. Misalnya kita pingin kunyit asam gitu ya Bu ya. Kita pakai pergi ke pasar atau kita menanam kunyit, habis itu kita cuci bersih apa Bu? Kita kupas, habis itu kita parut. Belum lagi ribet tangan kita belepotan gitu ya. Tapi dengan adanya herbal yang higienis ini, tinggal apa Bu? Tinggal kita seduh, kasih air hangat, itu kan langsung kita minum. Insya Allah sudah higienis. Karena mengapa? Karena saya yakin dengan herbal ini, pertama apa Bu? Semua dari
sampai hilir itu muslim Bu. Itu yang membuat saya yakin. Setiap mereka produksi, pagi-pagi mereka itu datang, karyawan itu wudhu dulu Bu. Mereka wudhu, habis wudhu apa Bu? Mereka sholat duha. Habis sholat duha ngapain Bu? Habis sholat duha mereka taklim dulu Bu. Taklim, majelis ilmu, baru mereka bekerja. Setelah mereka bekerja itu Bu, setiap sisi-sisi pabrik itu didengarkan Al-Quran, murotal Al-Quran. Karena saya udah hadir sendiri ke pabriknya di Purbalingga, ke Bekasi, ke Jakarta ya, itu yang membuat saya semakin yakin gitu kan. Dan kembali lagi ke mertua saya tadi Bu ya, karena saya begitu udah yakin, udah tenang gitu kan, adik-adik saya juga kalau mereka pasti udah langsung ya gitu ke panik, pasti udah dibawa kemana Bu? Ke rumah sakit Ibu ya, ke rumah sakit. Tapi adik-adik saya enggak, diserahkan ke saya, mereka semua tenang, padahal itu udah error, tidak bisa ditensi lagi. Minyak herbal sinergi itu 2 botol langsung saya curahkan di kepala mertua saya Bu. Dia baring udah tidak bisa bergerak. Jadi itu bukan di atas tempat tidur Bu, ini udah di setengah. Kaki sama badan di tempat tidur, ini setengah. Diangkat juga udah tidak bisa, diturunkan juga tidak bisa. Udah kaku gitu ya, udah kaku gitu keadaannya. Saya balurkan MHS itu setengah hari Bu, dari jam 12.45 jam 1 ibaratnya ya. Maghrib, badannya juga saya lumurkan dulu, saya basahkan. Ini sampai meleleh Bu, minyak herbal sinergi gitu. Maghrib itu alhamdulillah mertua saya padahal mulutnya itu udah berot Bu. Mulutnya udah berot, udah keluar busa putih gitu kan, udah keluar busa putih, muka udah merah, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu udah benar-benar kritis gitu. Sambil kita berdoa gitu kan, kita ikhtiarkan dengan minyak herbal sinergi, mau minumkan herbal juga nggak bisa karena mulutnya udah terkatup ya. Walaupun dengan rasa deg-deg gitu kan, tapi saya yakin gitu, ya Allah berikanlah keajaiban. Begitu maghrib ada suara gitu kan, gitu. Ya Allah, kami hanya bahagia sekali. Setelah sadar gitu kan, pelan-pelan gimana rasanya gitu kan, kita tepuk-tepuk gitu ada reaksi. Semakin malam, semakin jam 7 itu semakin ada reaksi, semakin saya balur terus minyak herbal itu. Mulutnya juga saya lumurkan, minyak tuh, biar ada kecep-kecep rasa gitu kan. Alhamdulillah begitu kita panggilkan mantri, kita cek itu tensinya masih 198. Bayangkan Bu, dalam keadaan yang tadi ini udah sadar, udah cep-cep gitu kan, udah agak melek matanya, itu di tensi masih 198. Berarti tadi berapa? Itu kan 200 lebih sampai tensi gitu kan. Alhamdulillah Bu, dalam 1 hari itu udah yang tadinya udah nggak bisa jalan gitu kan, nggak bisa jalan. Sekarang dikonsumsikan Depsqua, terus apalagi mengkudu gitu kan. Otomatis itu apa? Kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi gitu kan. Dan karena kita yakin tidak bawa ke dokter Bu, tidak ada minum obat kimia, itu panggil dokter itu hanya untuk ngecek tensi gitu kan. Alhamdulillah beliau sekarang sehat kembali Bu. Tetap kita kasih konsumsi. Dan kalau dia merasa dadanya tidak enak gitu kan, itu nelpon saya, ibu susu kambingnya udah habis gitu kan, rasanya dada ibu tidak enak gitu. Jadi itu kalau memang tidak enak dada gitu, beliau enaknya minum susu kambing gitu. Alhamdulillah. Itu kisah perjalanan saya tadinya Bu ya. Anak saya tadi alhamdulillah. Dan setelah saya merasakan yakin tadi kan, sering ikuti acara, sering mengikuti setiap ada acara HNI selalu hadir gitu Bu, selalu hadir menimba ilmu gitu kan. Jadi saya merasa lebih tenang gitu. Setelah itu suami saya juga resign dari Indofood Bu, 25 tahun kerja di Indofood. Kami mendalaminya HNI dan yakin akan tentang bisnis HNI gitu kan. Sampai saya dikaruniai anak satu lagi Bu, jadi katanya 5 jadi 6 gitu kan. Insyaallah. Sekarang yang kecil itu umurnya 5 tahun, kemarin Oktober kemarin 5 tahun. Jadi alhamdulillah setelah mendapat wasilah HNI,
kami keluar, suami keluar resign dari Indofood, kami ngurus BCH ini, dan kami sekarang tidak punya BPJS. Begitu keluar dari Indofood, BPJS langsung di-cut. Kami mau melanjutkan, nggak boleh, harus daftar baru. Ya udah deh, saya bilang gitu, mau melanjutkan atau enggak? Sekarang mau BPJS sekian, kata suami saya kan. Ya udah, kita yakin. Yang menyembuhkan kita, yang mesti memberikan nyawa kita adalah Allah. Saya bilang gitu. Saya bilang anak-anak, kita tidak ada jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan kita hanya sama Allah. Yakin kita tanamkan di mindset kita gitu kan? Ayo. Kalau Umi bilang minum saya bilang gitu. Jadi kalau pagi-pagi itu Bu, anak saya mau pergi sekolah, saya kasih sarapannya apa? Spirulina. Pagi spirulina 333. Saya jajarkan di anak walaupun masih SMA, saya kasih minum saya bilang gitu. Minum air putih, kan? Itu selain madu Bu. Yang kuliah itu juga gitu. Abang kuliah setengah 8. Bangun udah saya siapkan minum. Saya bikinkan kopi HC laki-laki ya. Saya bikinkan kopi HC. Umi bilang minum. Saya bilang gitu. Jadi anak-anak itu sulit ya Bu ya. Memang harus kita yang harus cerewetin gitu. Setelah saya merasakan gitu Bu ya, HNI itu luar biasa manfaatnya. Kita siarkan Bu. Nggak mungkin kan kebaikan-kebaikan yang begitu dahsyat yang luar biasa, manfaatnya kita rasakan untuk keluarga kita hanya kita simpan di rumah kita aja gitu Bu. Jadi setelah itu kita harus bercerita ke teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita gitu kan, baik yang dekat ataupun yang jauh. Jadi kemanapun saya pergi itu selalu bawa produk hari ini. Karena apa? Karena kalau nggak kita bawa, walaupun hanya brosurnya misalnya gitu kan, itu berarti kita hanya memendam apa? Memendam produk yang luar biasa, memendam untuk diri kita sendiri gitu. Tapi ternyata setelah kita pakai produknya gitu Ibu ya, ternyata bukan hanya untuk obat aja, untuk nutrisi aja, tapi ternyata apa? Banyak produknya, terutama untuk hariannya gitu kan. Ada sabun mandinya, ada pasta giginya, gitu kan, mungkin ada samponya gitu kan. Ternyata semuanya ada di sini gitu. Jadi saya pikir, luar biasa ini ya. Ngapain saya pakai produk di luar? Ngapain saya cari produk di luar? Yang saya ternyata punya gitu. Ternyata kalau saya melirik produk yang lain, saya tidak dapat cashbacknya gitu. Yang dapat cashbacknya mereka. Tapi saya pindahkan kebutuhan harian saya dari kebutuhan 1 bulan saya untuk saya, anak-anak saya, rumah tangga saya ke HNI. Ternyata apa Bu? Ada bonusnya gitu. Saya terkejut waktu itu. Saya mau buka tabungan di Mandiri, mau saya tutup tabungan Mandiri saya. Sekali saya cek ke bank, saya bilang, Kak, saya tidak butuh lagi lah di bank ini, saya tutup aja. Untuk apa? Saya tidak pernah nabung, saya bilang gitu kan. Sekali saya mau tutup gitu kan, buka kan bread gitu. Bonus saya berapa Bu? 2.400.000. Saya terkejut waktu itu. Saya tidak pernah nabung, tabungan saya juga udah diambil, itu 0. Kok ada duit sebesar berapa Bu? 2.400.000 gitu kan. Saya terkejut, ini uang dari mana? Saya takut memakainya Bu, saya takut memakainya. Saya bilang, coba dicek, tolong Kak, di BSI ya, tolong dicek ini uang dari mana. Saya tidak memakainya karena saya tidak merasa kalau misalnya ada orang transfer, itu siapa transfernya gitu kan. Ternyata di situ ada keterangannya Bu, bonus HNI. Oh iya, ada bonusnya. Kita pakai sendiri ada bonusnya Bu. Betul yang diceritakan Pak Bu tadi kan. Kalau kita mau mendalaminya, kalau kita mau bukan hanya pakai untuk diri kita sendiri, kita ceritakan untung, kita pakai sendiri untung, kita ceritakan lebih untung gitu Bu. Ayo Bu, belum terlambat, semuanya masih bisa. Jadi setelah saya bergabung waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2015 akhir, 15 akhir sampai sekarang alhamdulillah.
Dan alhamdulillah penghasilan saya sekarang cukup lah Bu ya untuk mencukupi Sebutkan ya. 5 jutaan. 5 jutaan dari LED yang sekarang gitu. Masya Allah. Ayo Bu, kita berdaya di negeri sendiri, berdaya di kaki sendiri, menjayakan produk Islam, produk Muslim kita sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Terutama ibu-ibu, daripada kita punya HP hanya untuk apa Bu? Untuk memposting diri kita, yang diri kita ini juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Betul tidak Bu? Ya. Sekarang ganti pulsa kita, HP kita, nanti akan Allah itu minta pertanggungjawabkan. Untuk apa HP kamu? Untuk apa pulsa kamu? Untuk apa pulsa kamu dihabiskan? Untuk itu dari suami kasih 100.000 habis untuk apa? Hanya untuk memposting diri kita. Gitu. Padahal dari besok kali semua kamu nanti dipertanggungjawabkan. Ayo Bu, kita posting produk-produk yang bermanfaat, yang bisa memberi manfaat untuk keluarga kita dan orang lain. Mungkin hanya itu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi semangat lagi. Takbir. Benar. Baik teman-teman, kita harus mulai dari mana nih teman-teman? Dari belakang. terserah. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu saya mulainya dari belakang. Asik. Karena yang di belakang kursinya banyak kosong, makanya saya harus mulai dari belakang. Ini teman-teman. Tadi dimulai dari sesi bagaimana kita mewujudkan mimpi kita. Kemudian dilanjutkan bagaimana caranya sama mentor kita yang luar biasa yaitu Pak Puput, ditambah lagi Pak Ponti, ada Pak Hendra, ada Bu Wagi, ada Bu Dati, ditambah lagi bagaimana menjalani. Itu luar biasa teman-teman. Itu nggak akan keren kalau tidak ada Action. action teman-teman. Benar nggak teman-teman? Benar. Sekeren apapun saya berdiri di sini, sekeren apapun kata-kata saya menurut saya, Iya. tidak akan keren kalau teman-teman tidak mempraktekkan seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, yang hari ini kita itu sudah ada di bisnis menurut saya yang paling benar. Meskipun hari ini mungkin yang baru gabung 1-2 orang, selebihnya 70% itu sudah lama bergabung. Benar gak teman-teman? Mungkin hari ini saya kategori orang baru di sini. Mungkin ada yang lebih lama daripada saya. Saya tidak niat menggurui. Tapi hari ini bisnis yang luar biasa itu tidak pernah mengajarkan siapa yang duluan gabung itulah yang Sukses. harus sukses duluan. Enggak seperti itu di HNI teman-teman. Tapi kebanyakan hari ini bisnis di luar sana itu siapa yang duluan bergabung itulah yang pasti sukses teman-teman. Itu yang harus benar-benar hari ini kita pahami. Karena saya tidak mau teman-teman berpikir seperti ini. Saya tidak mau gerak karena pasti saya menguntungkan upline saya menguntungkan orang yang saya rekrut, yang merekrut saya. Adakah hari ini yang masih berpikir seperti itu? Ya. Nggak ada ya? Jangan sampai berpikir seperti itu. Saya marah nih. Karena itu pikiran yang salah teman-teman. Karena apa? Karena bisnis HNI ini saya memberikan sedikit gambaran. Suami saya bergabung di HNI itu udah 3 tahun. Beliau udah LED. Saya masih baru gabung. AB, anak baru, anak bawang, anak ini. Gitu, masih bau kencur. Tapi hari ini teman-teman, alhamdulillah kita berada di jajaran LED sama. Secara logika dan nalar teman-teman. 3 tahun loh teman-teman. Jarangnya gitu kan. Apakah bisa saya kurang lebih sama seperti beliau bonusnya? Walaupun pernah bonus saya itu lebih besar daripada beliau. Mantap. Iya. Tapi pada fakta dan kenyataannya bonus beliau lebih sering besar daripada saya dong. Gitu. Masya Allah. Jadi itu sebuah bukti teman-teman bahwa ketika kita punya tujuan, kita punya fokus, berjalanlah. Jangan memikirkan mau upline kita nggak aktif kek, mau upline kita jauh kek, mau mentor kita jauh
kita sudah diberikan arahan bagaimana caranya menuju panggung prestasi di HNI. Nah, hari inilah teman-teman, bagaimana kita menuju panggung prestasi, tentu dengan yang paling dasar sekali, yaitu sebuah keyakinan. Teman-teman, hari ini mungkin ada yang sekian jam datang ke sini. Itu karena apa, teman-teman? Karena sebuah keyakinan. Minimal yakin bahwa saya akan mensehatkan diri saya sendiri, mensehatkan keluarga saya, mensehatkan orang-orang di sekitar saya dengan produk-produk halal, dengan produk-produk berkualitas, produk-produk HNI HPAI. Yang nomor 2, makanya hari ini sehat itu ditempatkan di awal, teman-teman. Ada tujuannya. Setelah kita sehat, teman-teman, kita udah sehat nih. Nah, ketika kita sehat, nggak mungkin dong kita jadi orang yang malas. Saya paling nggak suka lihat orang yang malas ketika sehat, malas gitu. Diajak gini, ngeles begini, udah tinggalin aja, hanyutin aja di puas gitu. Lebih seperti itu. Jadi kalau kita udah sehat, bagaimana caranya supaya kita itu bisa sejahtera? Hari ini teman-teman, produk HNI itu konsepnya begitu. Kalau kita udah sehat, ini beda konsepnya dengan rumah sakit. Ketika kita sakit, kita berobat ke rumah sakit, berobat ke klinik. Adakah klinik tersebut pengen merekrut kita menjadi pegawainya? Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi hari ini di HNI kita udah sehat, udah merasakan manfaatnya, udah merasakan bagaimana dahsyatnya, luar biasanya produk HNI. Tapi kita itu direkrut, disuruh mensehatkan banyak orang, kemudian mensejahterakan kita. Karena di sini teman-teman, siapa yang bekerja itulah yang mendapatkan hasil. Seperti itu. Nah, kalau kita udah sehat, kemudian kita mengajak orang sebanyak-banyaknya, maka kita akan menjadi sejahtera. Di sini bonus paling banyak berapa, teman-teman? 2 juta, 3 juta ada. Yang bonus ED, D sampai ED ada? Ada, nggak ada? Saya doakan semoga teman-teman 2024 ini gaji bonus di HNI itu 2 sampai 3 juta. Amin ya rabbal alamin. Itu dengan cara sejahtera, teman-teman. Mengajak aja, pokoknya ajak. Kemudian setelah kita jadi orang kaya, teman-teman, ini jadi orang kaya nih, udah punya duit nih. Jadi orang ada. Iya. Enak-enak. Kita jadi orang ada. Jadi orang ada. Gitu. Kita tuh jangan pelit. Itu kuncinya. Kalau kita punya duit, intinya jangan pelit. Kalau ada orang nih begini, ya udah kita begini. Benar kan? Ya. Enak begini atau begini? Oh gitu. Itu prinsip. Jadi nggak boleh pelit-pelit. Kemudian juga kalau kita nggak pelit, teman-teman, akan kelihatan percepatan dalam segala sesuatu hal itu akan terbuka lebar. Jadi kebanyakan orang yang sukses itu adalah orang yang tidak pelit. Tidak pelit dalam segi ilmunya, tenaganya, waktunya, kemudian kesempatannya dan duitnya. Pas sukses. Seperti itu. Kemauannya lagi. Iya. Ada kesempatan nggak punya mau. Iya, itu yang dinamakan action. Terpaksa. Jadi kita itu kalau di HNI itu, kalau saya ke mitra saya itu cukup 3 aja. Saya nggak terlalu banyak teori, saya bilang. Saya cuap-cuap aja, kalau kalian nggak dengar juga percuma. Tapi saya punya konsep, selalu sampaikan kepada mitra-mitra saya bahwa kalau di HNI itu mudah banget. Mudah banget. Teman-teman, saya selalu bilang, coba di rumah teman-teman punya cermin semuanya, punya ya? Minimal spion lah ya. Punya. Jadi setiap hari itu ketika kita bercermin, kita lihat senyum kita sudah manis atau masih asam. Benar. Itu ilmu loh, teman-teman. Kalau senyum kita udah manis, udah bahagianya itu tulus gitu. Itu semua orang yang hari ini kita temui itu akan jadi energi yang positif buat kita. Minimal orang kalau saya ingat nama saya, tapi ingat senyum saya aja gitu. Itu yang pertama, senyum. Kepada siapapun senyum. Mau dia nggak suka sama kita, mau dia suka sama kita, sakarepmu gitu ya. Jadi gitu, senyum. Yang kedua itu, selain kita senyum, kemudian juga kita
silaturahmi. Jadi kita silaturahmi. Selama kita tidak memilih-milih silaturahmi dengan siapapun, maka kesuksesan itu akan cepat terwujud, teman-teman. Akan mudah diraih. Itu. Kemudian sapa, senyum, silaturahmi, sapa, ketemu sama siapapun, sok kenal, sok dekat. Saya mah nggak kenal, belum tahu namanya, tapi udah assalamualaikum, gitu. Iya, sok kenal, sok dekat, gitu. Itu 3 trik. Jadi kalau ditolak orang, setidaknya kalau kita itu tidak mampu tersenyum dengan ikhlas, gitu, kamu dokon, gitu kan. Ya udah, ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu, doakan, gitu. Kemudian teman-teman, ini yang terakhir. Ini semuanya mau kita berbisnis HNI, mau kita di bisnis manapun, 3 kunci yang terakhir yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua, karena memang ini adalah fondasi dari kehidupan kita secara sosial, gitu kan. Yang pertama itu positive thinking. Paham teman-teman positive thinking? Jadi iya, isi kepala kita itu dibenarkan. Karena isi kepala kita ini yang akan berpengaruh ketika berbicara. Nah, ketika mindset kita itu udah sukses, mindset kita itu udah bahagia, mindset kita udah mudah, insya Allah itu yang bakal Allah kabulin, teman-teman. Jadi jangan pernah mikir sulit, maka kehidupan teman-teman akan sulit selamanya. Itu bukan salahnya Allah, bukan salahnya orang lain, itu salahnya pikiran kita sendiri. Nah, itu poin ke-1. Poin kedua itu adalah positive feeling. Apapun yang menjadi ujian dalam kehidupan kita, ini ujian loh teman-teman. Jadi kalau kita mau komentar kehidupan teman kita, tetangga kita, saudara kita, komentarlah yang baik-baik yang keluar. Karena yang memberikan ujian kepada orang tersebut itu Allah. Kita tukang nyinyir, andai kita memilih profesi menjadi tukang nyinyir, itu nggak boleh. Karena yang kasih beliau itu begitu, untuk ujian dari Allah. Kita tuh wajib mendoakan baik, kemudian baik berprasangka buruk, baik tidak boleh berprasangka buruk. Kenapa? Karena ketika kita berprasangka buruk terhadap orang lain, itu ada yang salah di sini kita. Makanya dalam kehidupan kita itu selalu diuji. Kita jangan pernah mentok di kata titik, tapi kasihlah koma. Karena selalu ada 2 sisi ini dan sisi ini. Coba kita di tengahnya, seperti itu, sehingga kita tidak mudah menghakimi orang. Kalau udah di sini benar, satu yang terakhir yaitu action. Action itu semuanya mudah. Ketika berawal dari mudah, ketika berawal dari baik, ketika berawal dari bahagia, semuanya akan mudah, teman-teman. Sama seperti hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita semua untuk datang dan hadir di sini. Meskipun hari ini kalau dibilang saya capek, Alhamdulillah saya hadir di sini, teman-teman. Karena apa? Karena ini dan ini itu, iya, gitu. Jadi actionnya di sini hari ini. Masih bisa berbicara, masih bisa menyampaikan dan segala macam. Itu anugerah menurut saya. Seperti itu, teman-teman. Jadi mudah-mudahan 6 poin lah ya, yang dimulai dari senyum dan segala macam itu teman-teman bisa lakukan. Tidak harus cepat, teman-teman. Karena kita ngesot aja, kita sampai ke titik finish selama kita tidak pernah berhenti. Tetapi secepat apapun kita berlari, ketika di sini finish, kita di sini berhenti, semuanya akan habis. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, pertanyakan semua itu kepada diri kita sendiri. Seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman duplikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara lain waktu dan acara lainnya, teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beri aplaus yang luar biasa sekali lagi. Lebih semangat lagi, lebih ikhlas lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, selanjutnya nih